Baik, selamat datang di channel ini, nggak tahu namanya apa. Jumpa pertama kali kepada saya, Hilmi Sabidul Asmi, dengan NIM 1303-184128, kelas IT 4203, dalam mata kuliah basis data lanjut, yang diampu oleh dosen Bapak Gede Agung Ari Wisudiawan, Eskom MT, di Prodi S1 Teknologi Informasi, Fakultas Informatika, Telkom University. Oh iya, bisa dilihat ya. Punya itu saya ada di arah panah itu. Pertama-tama, apa itu ASID? ASID merupakan komponen utama yang ada pada database transaction. Dalam Database Management System atau DBMS, ada yang disebut transaction. Transaction dalam DBMS ini bertujuan untuk menggabungkan beberapa statement perubahan ke dalam database menjadi dianggap satu kesatuan. Dilakukan semuanya atau tidak sama sekali, sehingga tidak terjadi ketidakkonsistenan data. Transaksi sendiri mempunyai dua fungsi utama, yaitu satu, untuk menyediakan reliabilitas. Artinya, jika terjadi kesalahan pada salah satu statement, maka seluruh perubahan akan digagalkan, sehingga data yang tersimpan benar-benar reliable atau dapat diandalkan. Yang kedua yaitu melakukan isolasi. Artinya yaitu satu transaksi harus diproses satu persatu, sehingga tidak ada kemungkinan dua program akan mengakses atau bahkan mengubah data secara bersamaan. Sudah disebutkan di awal bahwa ASID merupakan komponen utama dalam database transaction. ASID sendiri memiliki 4 komponen sesuai hurufnya, karena ASID merupakan kesingkatan dari atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Yang pertama adalah A, atomicity. Atomicity merupakan suatu aturan di mana perubahan dilakukan secara keseluruhan atau tidak sama sekali. Sehingga jika di tengah transaksi terjadi kegagalan, maka seluruh perubahan akan dibatalkan dan dikembalikan ke kondisi semula. Kegagalan di sini bisa terjadi karena aplikasi, sistem, database, dan sebagainya. Sebagai contoh, mari kita ambil kasus transfer di suatu bank dari rekening A ke rekening B senilai Rp100.000. Maka langkah-langkahnya yaitu 1. Cek saldo A apakah mencukupi. Jika mencukupi, maka lanjut ke step kedua. Jika tidak, maka transaksi akan selesai dan tidak ada perubahan. Yang kedua, yaitu mengurangi saldo A sebesar Rp100.000. Lalu yang terakhir yaitu menambahkan saldo B sebesar Rp100.000. Nah, seluruh langkah tersebut harus digabungkan, sehingga apabila setelah step kedua terjadi kesalahan, maka seluruh perubahan transaksi harus dibatalkan. Setelah transaksi berhasil, maka akan dilakukan commit atau penutupan dan penetapan. Yang kedua yaitu konsistensi. C ya. Hal ini akan menunjukkan konsistensi data yang ada setelah terjadi transaksi. Misalnya pada contoh kasus sebelumnya, jika saldo A sama dengan 2.000 dan saldo B sama dengan 500, maka transaksi saldo A adalah 1.000 dan saldo B 1.500. Nah, beberapa hal yang biasanya ditangani oleh DBMS adalah mengenai integrity constraint. Sedangkan
Jika berupa hasil perhitungan, maka bisa dilakukan di aplikasi. Yang ketiga dari ACID adalah I, isolation. Pada prinsip isolation, data yang sedang dilakukan perubahan tidak boleh diakses oleh lebih dari satu operasi. Harus hanya satu operasi yang melakukan perubahan ini. Sehingga jika ada operasi lain yang akan merubah, maka harus menunggu sampai transaksi yang berlangsung selesai. Sehingga hal ini akan mencegah tabrakan antar dua transaksi yang berbeda. Misalnya, ada dua transaksi transfer antara rekening A dan rekening B yang terjadi bersamaan. Kita akan menyebut transaksi 1 sebagai T1 dan transaksi 2 sebagai T2. Di T1, transfer dari rekening A ke rekening B senilai 500 memiliki step kurangi saldo A 500 tambah saldo B 500. Sedangkan di T2, transfer dari rekening B ke rekening A senilai 1000 memiliki step kurangi saldo B 1000 dan tambah saldo A 1000. Bayangkan jika transaksi tersebut terjadi secara bersamaan, bertabrakan, dan diproses tanpa isolasi. Maka stepnya akan menjadi kurangi saldo A 500, tambah saldo B 500, kurangi saldo B 1000, tambah saldo A 1000. Jika terjadi kegagalan pada T1, maka data akan tidak konsisten, sebab pada T2 sudah melakukan penambahan saldo kepada B. Inilah pentingnya isolation atau isolasi sehingga data tidak akan diakses secara bersamaan oleh lebih dari satu operasi. Yang terakhir adalah D, durability. Durability merupakan kemampuan DBMS untuk menyimpan data transaksi yang terjadi. Jika terjadi kegagalan, DBMS akan menjamin bahwa data transaksi yang telah tersimpan tidak akan hilang. Nah, banyak DBMS yang menuliskan log atau catatan untuk suatu transaksi yang dapat digunakan ketika terjadi error pada hardware maupun software. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.